Ya kalau Joko sih nggak bubar sih, dia masih ada, cuman saya tidak di sana lagi. Iya. Kenapa? Tuh. Nah. Wah, panjang. Jadi ada satu sisi di sisi bapak-bapak saya Ya. yang care dengan bangsa ini, care dengan masa depan anak-anak saya. Ini negara sedang begini, tapi kok orang yang merasa VIP ini, merasa penting ini, dia itu kayak pokoknya semuanya declining ini ya. Iya. Saya sih tidak gini loh, lu jadi seniman tuh jangan cengeng yang pertama ya. Waduh. Jangan cengeng. Karena Bagus buat thumbnail. Seniman jangan cengeng, kata Mas Pungki. iya, karena lu Seniman tuh nggak hidup jangan sendiri. Untuk lu iya, bisa iya. eksis, lu perlu audience, lu perlu orang yang gerak buat lu perlu Iya. tim kreatif, lu perlu macam-macam. Iya. Jadi menurut saya seniman harus punya kemampuan untuk adaptasi. Komunikasi itu ada ilmunya. How to say it dan when to say it. Ya. Kalau ngomonginnya sambil belagu, orang pasti sebel. Padahal sama-sama minta Alphard ini. Iya. Sama. Kafe kita emang butuh musisi biar nggak sepi sih. Sedang mencari musisi gabung sekarang juga karena kemarin nyari Kiai udah ketangkep sih ya yang udah. Mudah-mudahan jadi rame nih kalau ada musisi nih. Kemarin Lampung sehari satu. Mas. Ya, Mas, nggak ada receh. Sorry. Mau daftar, Mas. Hah? Mau daftar. Wah, orang Bali nih. Mau daftar apa, Mas? Daftar musik, Mas. Hah? Mau main musik. Wah, nggak kelihatan bisa musik. Sekarang Batak aku sekarang. Susah cari logat ini. Terus mau jadi Batak apa Bali? Batak aja lah Gampang gampang ya, ya. jalan Batak aja. Bali tadi saya kurang ngedengar. Emang kalau ngomong Bali mau Batak susah, jadi balik lagi ngapak ini. Lah kenapa jadi ngampak, Mas? Mas sebenarnya orang mana sih? Saya pokoknya mau daftar Mas supaya ikut meramaikan gitu kasanah. Tapi aku tuh butuh yang ini, Mas. Maksudnya yang logatnya nggak terlalu kental. Bisa Mas kalau bahasa Indonesia saya Itu bisa. kok bisa sih? Bisa. Kenapa nggak dari tadi masuk bisa, Mas? Demi gimmick aja tuh Mas. Bisa, emang bisa nyanyi. Bisa dong. Tapi saya nggak bisa mutusin sekarang. Nunggu dulu bos sama ini ya. Kan kita belum pacaran, kenapa udah mutusin Mas? Enggak, tapi saya lihat Mas langsung jatuh cinta. Tapi tunggu Iya, dulu tunggu, ya. tunggu, Ya, iya, tunggu iya. dulu ya. Nanti Saya nunggu sebentar sini lagi. Ya. Situ aja jangan pindah-pindah Oh, ya. iya, iya. Dah, situ aja. Oh, iya. Dah, tunggu di situ. Wah, dari petikannya udah. Coba bebek, coba bebek. Aku lelaki tak mungkin. Dul Sumbang. Hah? Bukan. Ternyata kau mendua membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku. Ya. Ebel Cobra. Bukan. Ini dari laundry tadi Iya, belum lupa pakai. saya. Ini mau daftar yang ini. Audisi Daftar kita. caleg. Berhenti untuk selalu percaya. Kok suaranya gua kenal ya? Walau harus Iya ya. menunggu 1000 tahun. Oh, Ini yang punya lagu, bro. Ini Iya, yang kan. Pongki Batarayuda. Bukan Mas Pongki Barana. Bro, masa dia manggung di kafe? Mungkin. Siapa? Saya juga bilang nggak mungkin. Saya. Enggak siapa? Ini Pongki. vokalis The Dance. Bukan vokalis The Dance, apa? Basis The Dance Company. Kamu jangan pura-pura nggak tahu kamu. Mas Pongki silakan Mas Pongki. Sini mas. Aduh, ya, sini ya. Bisa aktingnya jago juga. Itulah kelihatan ketika musik sudah turun bisa acting. Kena banget. Iya. Sama Mas kita juga. Musik turun jadi komedi. Iya. Oh, berarti Boleh, memang pas. Kita memang butuh musisi-musisi yang dibayarnya murah. Iya. Mas Pongki, ini kafe saya Mas kebetulan. Ini Oh, iya, mohon maaf. iya. Nggak, ini tadi waiters bener kan kerja Mas? Saya kurang tahu, saya nggak mau lihat soalnya tadi. Mas, Pesan apa, ini Mas? ada pesanannya nih di sini. Itu, di belakang Nih, ada pesanannya gimana? tuh, Mas. Ada nasi janji kampanye. Saya tuh suka nasi janji kampanye. Tuh, ayam goreng pencitraan, nasi goreng koalisi, tahu isi wacana, mie Intel. Karena Mie Intel. kita dulu pernah ketangkap sama Intel, makanan bergizi gak sih? Begitu nggak sih? Es teh janji manis, kopsu titipan elit, jus anggaran bocor, kopi tanpa transparansi, kopi low inflasi, atau air mata rakyat. Saya lagi menyoroti masa sekarang kopi low inflasi. Dan pesan dan.
Kebetulan nggak ada. Lanjut pesannya kan. Kenapa nggak ada? Lo inflasi karena datanya salah. Iya. Mas Bobi Barato, terima kasih Terima sudah kasih. hadir di kamera Taman. Terima Bos, kasih. Yang outlet. gua tuh hidup dari masa karya-karya beliau ini, bro. Kemarin Prabowo kesini lu juga ngomong gitu. Belum di sini. Gue takut ngundang Prabowo ntar suruh minggir sama Teddy. Mas terlalu bahaya awal-awal Mas. Ya, tapi Mas Pongki ini gue dulu bahkan ya, ini kalau mau Sebentar, ini kopi yang low Inflasi. inflasi tanpa susu karena kalau pakai susu suka pilek ya. Iya, iya. Oh, Ih, kamu care banget sih sama aku. Sebelum kamu nikah kan aku tuh deketin istri kamu dulu. kok bisa? Kok bisa? Oh iya, di Bandung, ya benar. Dari Bandung, dari Bandung. Emang dia gitu mas, semua Iya, iya. dideketin. Iya. Kemarin kami korban dekat kosan mas, dideketin. Gue dulu punya albumnya Mas Yang Pongki mana? yang Jikustik awal banget. Jikustik apa? Yang 1000 tahun itu. 1000 tahun. Itu gue beli kasetnya. Itu yang biru kan mas? Yang Biru, setia. iya, iya. Ya, ada Gua setia. pernah pertama kali waktu kecil ketemu Mas Pongki itu. Masih kecil ketemu saya. Iya. Saya tuh kan umurnya ke atas Mas. Semua orang umurnya ke atas mas. Itu Bukan kapan? lu doang. Saya mulai dari 100 tapi. Oh mundur. Acara Class Mile. Kelas mile. Iya. Oh. Tahun berarti itu berapa ya? 2010. Sebentar, Anda masih kecil kok ke acara kelas. Iya, ke acara Kemarin pon. 17 plus. Bapak saya orang Class Mile dulu. Oh, lagi pengen. Bapak kamu yang Lagi pengen. kandung apa yang mana? Aduh panjang nih kalau dia. Bapak gue yang kedua nih masalahnya. Oh, Iya, ya. iya. Yang suka pakai baret polisi. Oh, suka doang bukan polisi. Bukan. Ini keluarga lu. Tapi gue mau muji lu mas, lagu lu karena ada lagu lu yang kayaknya udah jadi background hidup gue. Apa tuh? Ini lagu ini. Ngeri. Main di depan pencipta lagunya lo, berani bener Anda nih. Di C. Gak salah tuh kuncinya tuh. Sesaat malam Oh, itu. datang dijemput polisi narkoba. Itu jadi backsound hidup Iya, gue. iya, bener. Aduh, nggak relate. Oh, bedanya kita cuma lu gak ditangkap doang ya. Goblok. Tapi gue dulu dan beneran, gue dulu Mas Pongki terima kasih karya-karyanya dulu menemani saya Mas. Sama-sama Mas Reno. Ketika putus itu, wah gue dengerin di Walkman. Walkman. Bro, Aiwa dulu, zaman dulu Aiwa. Aiwa. Itu begitu baterai udah mau habis, Mas Pongki jadi kayak umur 50. Tapi juga Mas Pongki musisi senior, Mas. Kok udah lucu sih baru 6 menit. Emang kita bisa di awal doang, Mas. Mundur-mundur udah Celahnya capek. serius Mas. Mas Pongki ini kita tidak bisa pungkiri teman-teman para pemikir adalah seorang musisi senior di Indonesia. Beliau ini album pertama Jikustik tahun 9 No, album pertama Jikustik tahun 2000. Oh 2000. Jadi kita kompetisi dengan Sela Sela itu tahun 99. Bandnya duluan Jikustik, Iya. tapi rilis albumnya duluan Sela. Sela itu Bubarnya juga duluan Jikustik. Sela Mas Awet ya? Iya, sama Awet. Sela itu 99 rilis album, baru Jikustik tahun 2000. 2000 Ya. itu awalnya tercipta dari radio gua dulu siaran yang Apa, Jeronimo. Ya, Jeronimo. Jikustik itu G kustik kan. G Costik ya. Nah, yes. Oh, G-nya tuh Jeronimo. Jeronimo Iya. aslinya. Tapi ketika rekaman produser Warner Music bilang jangan harus jelas gitu. Jadi G-nya dijadikan G. Kan karena bacanya kan Iya. G, Jikustik. Jadi di Indonesiakan. Di Wah, Indonesia. coba nggak merubah itu. Mungkin sampai sekarang juga tetap bubar. Nah, kalau Jikustik nggak bubar sih, dia masih ada. Cuman saya tidak di sana lagi. Iya. Kenapa? Tuh. Nah, Wah, panjang ini. Panjang. Sesaat Gua nyanyinya nggak masalah, main gitarnya bro. enggak semuanya guys. Karena jujur ya, setia, Heeh. chordnya menurut gua itu lain daripada yang lain. Karena dimulai dari B, itu pindah ke C, itu susah banget ngambil suaranya nih ya. Nggak susah kalau bisa main sih. Iya. Emang susah karena lu gak bisa main, Mas. Enggak semua orang kayak ini loh. Siapa Iya. nama Mas? Anjing. Kalau anjing nih, host Mas, pukul Mas boleh kok. Bagus, bagus, ya. Tapi dia mantan napi, Mas. Agak serem. Ada tatonya nggak? Aduh. Enggak ada tatonya. Mata napi, pas dilihat napi itu pulu. Tapi Mas Pongki ini kebayang nggak nih para pemikir ya? Kalau lu mungkin belum tahu ya. Mas Pongki yang terkenal dengan cinta-cintaan. Tahun 2024 tanggal 16 Februari, tepat 2 hari setelah pemilu, merilis lagu judulnya adalah Orang Penting yang sangat tidak Mas Pongki itu. Oh iya iya. Wah, lu ingat, gua aja lupa. Tadi baru googling soalnya. Iya iya. Memang pas ya. 2 hari. Nah itu waktu itu memang lagu terinspirasi Sengaja. dari Luhut ya Mas ya? Mas, Orang Penting kan? masa to the point, Mas. Orang penting kan? To the Zaman point. itu. Yang penting itu adalah statement saya kepada orang yang memang
tidak amanah dalam jabatannya gitu Oh, sebenarnya. semua dong Mas kalau itu. Nah, jadi ada satu sisi di sisi bapak-bapak saya Ya. yang care dengan bangsa ini, care dengan masa depan anak-anak saya. Ini negara sedang begini, tapi kok orang yang merasa VIP ini, merasa penting ini, dia itu kayak pokoknya semua buat gue. Lu tuh lu bisa kebagian kalau lu join sama gue gitu. Oke. Ya. Nah, dia punya jabatan, punya power, tapi dia pakai untuk dia sendiri. Oke. Memperkaya keluarga. Iya, nah itu salah satu curhatan saya melalui lagu itu orang penting itu. Jadi VIP. emang lagunya tentang keresahan dunia sosial yang terjadi hari ini ya, sosial politik ya. Iya, memang ya saya sebenarnya ngomong ke orang penting. Orang penting kan bisa pejabat, bisa orang berkuasa, orang yang punya Sama power. orang pejabat yang berkuasa Mas artinya. Iya, ada pejabat yang nggak punya kuasa juga ada. Ada Megawati. Oh ya, ada orang yang punya kuasa tapi nggak ngejabat. Ada. Oh. Tanpa perlu menjabat dia punya kuasa. Iya, ada. Siapa? Seperti Haritanu. Oh, dia jangankan kuasa, duit aja susah sekarang. Bisa banyak yang nggak. Sudah belum bayar kan? Jadi Mas, nggak usah ngomong di sini. Belum dibayar kan? Belum dibayar, udah ditawarin proyek yang lain. MNC tolong bayar MNC. liriknya tuh akulah paling benar tapi tak mau mendengar. Akulah paling benar tapi tak mau mendengar. Gitu. Ada liriknya coba. Ya. lihat. Kita bedah dulu nih. Ya. Karena yang nyiptain sebenarnya Nanti bukan baca Pongki. liriknya deh. Pongki beli sebenarnya itu. Loh, kok bisa? Itu nggak hafal. Ngakunya terpelajar tapi tak mau mendengar. Oh, bentar kita lihat lirik orang penting. Oh, Nih, haye haye. Oh, Itu artinya apa tuh? haye. Bukan bohong. Akulah paling benar, Statusnya terpelajar tapi tak mau mendengar. Oh. Saat harus beraksi, tangan justru terkunci, alasan untuk sembunyi. Wis. Pandai. Pandai bersilat lidah. Ini one particular person, cuma saya nggak bisa bilang. Pandai bersilat lidah, bungkus Bahlil ya? kalimat, Nggak bungkus bisa, kalimat kalau lidah, nggak ada. mencoba ambil hati, segala daya upaya buat kamu percaya, akibat tuh nomor kesekian. Nomor 2 tuh bukan pilihan ya, tapi Iya. akibat Emang tuh apa ke benar? belakang. Akibat nomor 2 itu emang bukan Bukan, pilihan. bukan. Mas, tapi agak serem. Mas Pongki rilis 2 hari setelah pemilu. Nomor 2 nih akibatnya nih, Mas. Yang terakhir tadi ada. Ada lagi lanjut aja. Woi, Jokowi. Ya, Bukan, Jokowi. Mas, bukan. Apa orang penting woi. Bungkus kalimat, oh udah tuh. Udah. Ya, Aku udah, orang bawahnya penting, lagi. aku orang penting, woi. Aku orang Ada ini. yang Bawah lagi. ada yang tentang uangnya kok. Oh, itu belum lengkap tuh kayaknya. Oh, iya. belum lengkap. Coba yang Coba lengkap. yang lengkap. Nah, ini kita Oh, cari. ada yang bagus. Ada lagi, uang ya? ada lagi yang Bagus ya. bawahnya itu tentang uang. Kalau bicara tentang ini. Nah, ini. Aku Aku ini ini panglima, punya banyak tentara, bisa merevolusi. Aku punya kuasa bersama pengusaha memakmurkan negeri. iya. Tapi sebelum itu, ku ajaklah dulu semua saudaraku. Ini kroni-kroni ya. Ya. Tak ada salah benar, yang penting aku kenyang, yang lain boleh lapar. Ngeri. Aku orang yang nih. suci. Tak pernah buat salah, ajaranku adalah amarah. Kamu harusnya terima, karena ini adalah jalan menuju surga. Tapi kalau kau berani bicara tentang money, aku bisa kompromi. Kita duduk bersama, aku bisa bantu apa? Anggaplah kawan lama. Ya. Mas kebayang nggak pernah bisa mengeluarkan lirik kayak gini dulu tuh? Kebayang? Takut gue. Takut gue, karena ini gue mau melepas sisi gue yang seperti ini nih. Ada impact-nya nggak ya? Ya. Gitu. Tapi seniman ya, seniman tuh kan kayak, seniman tuh kan punya kebebasan untuk berkelana kemana saja sebenarnya. Ya. Seperti kita ini. Nah, jadi saya rasa ya emang udah harus lahirlah. Saya tidak ada rencana untuk membesarkan Ya. atau mengepush Ya. lagu ini, tapi ya kalau bahasa Inggrisnya tuh it is what it is lah. Iya, Ya udah itu inilah sorry, gitu. gitu. Tapi Dan- ada masalah nggak setelah bikin lagu ini terus dipublish? Jadi ada partnerku yang ngebuatin musik videonya itu sebenarnya versi musik videonya sebenarnya lebih sangar. Iya, tadi yang- udah sempat nonton dari tuh. yang sudah keluar. Itu sebenarnya ada satu versi yang nggak rilis, yang mana itu lebih langsung kena ke orang-orang yang tertulis di situ. Tapi saya nggak mau gitu. Nggak mau rilis itu ya. Jangan, yang versi itu jangan kita keep, kita rilis yang lebih general aja. Kolaborasi juga Mas ini sama Mas Ayat Syahrani sama Iya. Tony Sukamti, Iya, drummernya Endang Sukamti. Dan Tapi ini nggak sih maksudnya tuh kita kan pengen merubah bangsa ini terus. Ketika kita pengen berani menyampaikan suara, ada sisi kita nggak berani karena kita takut sehingga tidak ada perubahan yang tidak dimaksud. tidak ada perubahan dan tidak menyerang. Ya. Jadinya tidak dapat ke orang-orangnya. Jadi
beberapa orang yang lain merasa terganggu dengan lagu ini. Ke gue nih gitu. Oh, Iya. merasa karena no mention. Bahkan, no mention. bahkan Dian Sastro juga merasa terganggu kan. Ini salah gue. Ini teman-teman gue. Oh, gitu. Basi Ada, madingnya itu, udah mau terbit. Tapi dulu sempat ada hujatan loh, kalau nggak salah ya Mas, begitu ini rilis, sempat ada hujatan ya? Ada di komennya ada. Apa Nih, hujatannya ada apa? beritanya nih bahkan nih di Warta Kota nih. Iya, jadi di beberapa komennya ya bilang nggak pantas lah ngebawain lagu ini. Lah memang ya nggak pantas, tapi memang harus keluar ya. Iya. Ya ibarat jerawat ya memang harus selesai di situ, harus Iya. ada di situ gitu. Ya itu buzzer aja itu yang Tapi lucunya, jadi setelah rame kan kalau ada orang yang menghujat kan memancing reaksi kan. Yeah. Lebih memancing reaksi daripada puja-puji, ya. Ya, betul. Si orang itu malah membawa massa lebih banyak dari sebelumnya. Lalu pada setelah berapa waktu kemudian dia bilang, "Mas, aku kan yang bikin rame, bagi dong duit." gitu. Buzzer banget itu. Itu kelakuan buzzer banget, ngeritik, yang dikritik Kita hubungin. iya. Bisa sih saya kasih obatnya. Betul. Dia betul. Mas. Saya cuma strateginya doang. Iya. Tapi ini Mas, ini kan artinya Mas Pongki sudah ada karya yang istilahnya concern di dunia politik. Ya kan, ini nggak bisa dipungkiri lah. Iya, satu lagu ini Iya, doang, satu ya. lagu. Tapi maksudnya kan yang paling sulit adalah langkah pertama. Mm-mm. Di luar lah hasilnya memang nggak mau di-push ini untuk rame segala macam. Melihat kondisi sekarang setelah rilis ini kan 2024, makin kesini makin terpicu nggak Mas? Iya sih. Iya. Tapi media saya mungkin bukan lagu ya. Media saya mungkin tulisan di thread Ya. atau yang di thread lah. Karena saya paling merasa enak tuh di sana. Di Twitter juga udah saya tinggalin. Di Iya. thread itu saya bisa misalkan ngomongin MBG misalkan. Iya. Saya sih setuju dengan pemikiran MBG tapi tidak setuju dengan pelaksanaan yang berantakan. Iya. Ya. Gitu. Jadi contohnya makanan bergizi, nah gizinya tuh di mana? Tolong dijelaskan. Itu juga kena serang sama Netizen ya. netizen yang mungkin pro ya, Iya. tanpa melihat konteks. Kalau memang bergizi, gizinya di mana gitu. Nah. Iya. Nah kan saya juga memohon bahwa anak. Jadi gini, kebetulan saya dan istriku itu konselor ASI, sempat beberapa tahun jadi konselor ASI. Jadi konser dunia anak-anak itu besar. Iya, iya. Sofi itu. Nah, jadi ketika ngomongin gizi, nutrisi anak-anak, ini sedikit banyak saya tahu apa yang terjadi gitu. Dan si Sofi ini pelayanan sebagai konselor ASI ini cukup nggak ada duitnya, memang pelayanan aja ke masyarakat. Jadi kalau konteksnya anak-anak harus dapat makanan bergizi tapi gizinya kita nggak tahu di mana, kan masalah itu sebenarnya. Iyalah. Nah, itu saya pakai di thread aja sebenarnya. Dan ketika orang bertanya-tanya, ngapain Mas Pongki ngomongin soal ASI, gizi, tahu apa? Main musik Udah, aja. Nah, Gitu kan. main musik aja. Udah pelaku, jadi pelaku loh. Nggak, tapi ada jawaban nggak ketika lo bersuara kayak gitu? Mungkin ada yang menjelaskan, Mas Pongki, halo saya dari Ada. BGN. Oh, kalau gitu. dari BGN nggak ada. Pasti sesama netizen juga. Ya kalau gitu mentah juga kan Ya, artinya. iya, ya mentah lagi lah. Kan Saya juga tidak perlu penjelasan Iya, BGN iya, sebenarnya. iya. MBG itu kan gizinya diprogram. Sama kayak IMB kan. Di Indonesia pejabat. mencari bakat. Hmm. Tapi pesertanya ada bakatnya. Iya. Nah, ini ibarat MBG ini ibarat IMB, Indonesia mencari bakat tapi gizinya di mana gitu. Iya. Bakatnya di mana lu nggak ada Oh, gitu. iya, masuk akal. Iya. Yang Iya. dicari gizinya. Tapi ya itu concern saya juga dan teman itu kan obrolan MBG itu kan menarik karena jadi obrolan sehari-hari ya, Iya. yang Iya, harusnya hampir tiap hari dia hampir ngomongin tiap ya. hari ya. Walaupun anak-anak Mas Pongki udah gede. Udah nggak merasakan. Anak teman-teman saya masih Ada yang curhat nggak ke Mas Pongki? banyak foto dikirim ke grup. Saya kan ada grup WhatsApp gitu ya. Dikirim nih MBG anakku hari ini gitu. Nah, kita, Lalu lihatnya gimana? Lihat Kalau sudah ada, aku nggak tega. Iyalah, Concernku terhadap pendidikan anak-anak juga kena gitu, ya kepedulianku kena. Gitu. Sudah terlintas lagu langsung tentang MBG di mana gizinya? Nggak menarik. Gizinya MBG di mana gizinya? Woi, anjing! Mas, biasa aja Mas. Kesel kuping saya Mas. Kesel-kesel kan antum kemarin sama buzzernya tuh. Ya kan beda. Enggak, kalau itu enggak lah, enggak usah. Kebijakannya kan gue setuju, tapi pelaksanaannya memang harus dikontrol. Ya semua orang kayaknya bilang begitu, tapi Iya. gimana nyampe ke Iya. bapak-bapak itu kan? Sebenarnya kan bikin bingung adalah kritikannya hampir tiap hari. Ya. Ya pembicaranya tiap hari. Kok nggak nyampe gitu ya? Pak Prabowo itu banyak kritik tentang MBG yang sampai surat anak SD memuji MBG. Hebat nggak? Dibaca ya. Dibaca di Baca. helikopter. Kata gue keren, aksi kamisan di depan kantor lu no, nggak pernah ditemuin. Jadi Mas Pongki ini juga
karirnya kan di dunia musik tuh udah panjang banget. Dari dulu pertama bener-bener newbie ya Mas ya? Dari Iya. step by step indie. Saya pertama kali dibayar profesional 96. Tahun 96 saya Berapa? dibayar 50.000 bagi 5, 10.000 berarti. 10.000, oh, gede zaman itu. Bensin Enggak, masih 700, 96. bensin 700 perak masih premium, woy. Oh iya. Iya, nasi goreng 2.000-an kalau nggak salah. Oh, Jadi bisa aku bisa beli traktir nasi goreng. kakakku waktu itu. Kakakku yang nganterin soalnya. Ingat gak nyanyi apa Mas waktu dibayar pertama? White Lion. You all I need. Oh. Bisa. Tapi aku main keyboard nggak nyanyi. Oh. Yang nyanyi orang lain. Ya aku main keyboardnya. Sama When I Look Into Your Eyes itu. Berlima waktu itu bandnya. Ya band kampung lah di kampung Nah, gitu. tanpa sepengetahuan Mas Pongki. Yes. Karena kita juga tidak tahu 4 yang lain kita nggak undang Mas. Oh, Sama iya. kita nggak tahu. Makanya gua udah Nggak tahu Mas. Tapi kalau di dunia politik Mas Pongki ini kayak Don Dasko. Iya udah dari Bawah, beng ke atas. Kayak Bapak Dasko. Udah mirip-mirip lah. Don Dasko yang kemarin ngomong bocor mic-nya ya. Iya, yang penting tidak hidup Jokowi. Ini gua aman nggak sih di podcast ini? Aman, Mas. Karena kan yang muncul dari mulut kita. Iya. Selama kita muji Don Dasko Iya. kita. Tapi Mas Pongki ngerasa nggak sih kayak apa ya namanya fase-fase itu tuh sama kayak fase-fase politisi gitu loh, kayak oh dulu gua ngalamin nih zaman dulu masih dateng itu nggak ada yang noleh, terus ada fase-fase semua spotlight ke Mas Pongki, terus ada fase-fase lagi misalnya sekarang udah mulai yang lebih banyak tepuk tangan pas BAMS gitu. Waktu sang mantan ya. Waktu sang mantan, project sang mantan. Sepanjang itu ngerasa nggak sih Mas? Ngerasa dong, ngerasa. Cuman kan saya tuh kebetulan dianugerahi skill untuk nggak peduli sama apapun gitu ya. Maksudnya Iya kan itu skill sih Mas. skill itu. Nah, jadi misalkan orang yang nonton 1 atau 1.000 atau 10 itu buat saya tuh oke gitu. Ya. Karena saya nggak bisa memaksakan orang untuk suka kan, tapi saya bisa meyakinkan orang bahwa saya setiap diminta saya akan berikan yang terbaik. Kayak contoh di podcast ini kan sebenarnya saya nggak perlu ngelawak sebenarnya. Bener. Tapi kan saya nggak tahan gitu loh. Iya. Kalau cuma ngandelin ketampanan doang kan mungkin ya bisa kan. Iya. Bisa. Kita berempat nih kalau nggak karena tampang ketolong apa lagi? Iya, Iya. kita kan bertiga cuma emang modal tampang doang Iya, kan. sadar Iya. kita. Jadi dari Rata-rata ya, kalau yang ganteng bener nggak akan Kayaknya nggak pernah terucap dari viral Bramasta ya Bang. Oh iya. Jadi kalau dari kafe, dari manggung di ulang tahunan sampai kemudian ngerasain panggung gede, terus bisa manggung bareng band-band yang kita idolakan sampai punya karir sendiri dan punya album banyak gitu. Ya semuanya dengan Proses, ya? intensi yang sama bahwa saya suka musik. Bukan berarti saya harus menunggu orang untuk suka dengan saya. Sayanya jalan terus. berkarya terus. Berkarya aja Saya terus. jalan terus ya. Nah, waktu awal-awal mulai berkarir tuh Mas, band idola yang akhirnya Kesampaian. kesampaian manggung bareng. Semua. Siapa yang pada era Nah, itu? itu lupa tuh siapa. Riff ya, era itu tuh era Riff, Slang, Club Project. Club Club Project. Club Project malah saya membuatkan tribute buat dia satu lagu tuh. Oke. Buat Oh Club iya. Project. Manggung dengan Slang, bahkan sampai saya berteman dengan Mas Kakak. Kalau ke Bali Mas Kakak sering ketemu gitu. Yang pertama kali band idola yang pas udah lagi naik, terus akhirnya nih gue collab bareng, pertama kali sepanggung bareng siapa? Pertama kali. Mas Pertama Ivan? kali. Yang dia naik. Bareng-bareng. Satu bareng. event. Satu event bareng Ya nih. saya lah mungkin ya. Wow. Oh, Sheila kan sejajar sama Mas. Beda setahun sih. Ya. Siapa ya? Yang seniornya di zaman itu. Kalau Sheila kan Mas Riff, bener Riff. Riff. Riff itu pada saat kami di kafe bawain lagu Raja. Kemarin saya manggung sama Magi drummernya bawain lagu Raja. Gitu. Sepanggung dan memang saya diminta untuk gantiin Elo kalau nggak salah waktu itu. Itu konsep band dia dengan Elo nggak bisa. Terus dia minta Pongki, terus ya udah saya nyanyi lagu Raja sama Magi drummernya. Kebalik tuh, Wah, memori gila. zaman dulu. Itu seneng banget tuh. Nah itu loh, kalau kita enjoy-nya di musiknya, bukan di Fame-nya, uangnya atau iya. fame-nya, itu yang kita dapatkan Iya, reward-nya iya, itu. Nah, ya aku sebenarnya kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana melihat musisi hari ini ya. Ya. Tapi waktu Mas Pongki dari kafe atau dari panggung-panggung kecil, terus akhirnya apalagi zaman dulu kan tuh tour kan, bisa Bisa 3 pulang bulan. setahun itu zaman Iya. dulu ya. kalau tuh. Kita maksimal waktu itu 3 bulan. Oh, 3 bulan. Di Kosi ngerasain tuh Iya, era-era iya, itu. Dari yang panggung kecil sampai yang ridersnya ada backstage sendiri, naik penontonnya ribuan, rasanya gimana pada waktu itu, Mas? Rasanya, ya itu tadi sebenarnya nggak terlalu tersilaukan dengan Itu dengan ya semua, karena karya ya. Itu semua catatan saja, catatan Oke. bahwa
hari ini kita di Kota Mobagu gitu ya, yang nonton 11.000 orang di stadion gitu ya, atau di lapangan gitu. Ya itu, oh kita udah sampai sini toh, oke. Tapi terus besok apa ya? Begitu mikir besok apa itu tuh pusing. Mulai dari nol lagi karena besok apa ya gitu Ya ya. besok pertaruhan lagi. Iya, Sebenarnya iya, orang iya. ini akan stay nggak sih untuk album berikutnya? Iya. Oke, bagus iya, banget. juga. Jadi itu cuman catatan aja dalam karir kita bahwa kita pernah. Iya, iya. Apakah itu membantu? Tentunya. Iya. Mereka kan nonton konser kita, beli CD kita, beli kaset. Pokoknya zaman CD sama kaset itu, kalau dibandingkan dengan streaming sekarang, itu nggak ada apa-apanya streaming sekarang. Iya. Oh, iya. Kalau kaset laku 100.000 tuh bisa dipastikan kita langsung beli apa gitu, Iya. banyak. Sekarang 100.000 streaming nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, benar. Bisa benar, dihitung benar. gitu, Bisa nggak jadi dihitung. apa-apa. 0,003 dikali 1 juta Wah. itu cuma $3.000. Produser banget. Cuma $3.000 itu cuma dapat 1 gitar mungkin sekarang. Iya. Tapi itu harus 1 juta streaming loh ya. Iya, Betapa sulitnya mencapai 1 juta Dulu streaming. 100.000 kopi mah, ganti Langsung mobil. Ganti mobil. Berapa? Perkaliannya 0, 0,003 Per mil kan, per 1.000 ya? Iya. Iya kan. oh, Ivan Seventeen lagi dapat berapa ya? Udah mulai tuh. Jangan lupa ada WhatsApp-nya. Ada WhatsApp-nya. Kerja di PLN lu. Gue udah tulis hal yang sama di komennya dia gitu, ketawa dia. Iya tahu dia. Ambil kalkulator Van. Tapi Mas Pongki. Ini dulu pertanyaan Oh, gua, iya. kan lu menikmati itu ya sebagai musisi terus mikir lagi besok harus nggak yang anjing 11.000 anjing fans gua banyak gitu turun dengan nih gua Pongki nih gitu. lu, Ya itu kan bukan dia. Tapi ada nggak orang di sekitar lu yang bilang lu sombong sekarang? Iya. Pernah. Sombongnya dia itu adalah ketika aku tidak punya waktu untuk dia ngobrol atau mendengarkan dia dengan cerita-cerita dia yang aku sudah merasa nggak relate lagi. I don't wanna be Karena udah there di atas, anymore. kan? Iya, aku nggak pengen lagi dengerin cerita yang sama, komplainan yang sama untuk membagikan waktuku buat lu untuk cerita yang sama yang lu nggak selesaikan sendiri. Iya. Jadi Maksudnya di situ tuh iya, ya. jadi sombong lu kayak nggak ngasih waktu buat gua gitu. Iya. Tapi boleh ditanya sama teman-teman dekatku di Jogja ataupun di dimanapun gitu ya. Setiap Lebaran aku absenin satu-satu. Aku nggak mau kehilangan orang-orang yang memang dari awal udah bilang lu pasti bisa Pong gitu. Itu Wah, pasti iya aku tuh, teleponin. iya, itu Orang label yang bawain gua promosi, antri gua Iya, promosi itu sampai sekarang masih in contact semua close. Wah, Gitu. keren, Karena keren. mereka yang kenalin aku ke TV, ke radio. Ini ya artis barunya label kita. Terus diajarin. Nanti kalau ngomong wartawan gini gitu diajarin semua. oke. Sendalnya buang ganti sepatu, jangan pakai sendal di Jakarta gitu kan. Oh, Kayak gitu. iya, Kita tuh. promo pakai sendal. Nah, itu kan cara apa Pak? Didikan lama tuh. Iya. Mas Pongki udah melewatinya. Hari ini Mas Pongki melihat musisi-musisi Baru. atau anak-anak muda hari ini. Tanda abang-abangan yang selalu bilang, zaman abang dulu mah. Itu aku menghindari. Hindari, oke. Menghindari. Tapi melihatnya Takut dijauhi. karena aku pernah lihat di thread kayaknya ada yang cerita bahwa kalau zaman ini point of view MC, Iya, dia point of view benar MC, sih. dia Iya. bilang kalau zaman dulu tuh festival-festival musisi datang tuh bahkan nyalamin MC-nya kayak Iya. "Mas, Iya, selamat iya, iya. malam. Ini nanti bantu ya presentnya Iya, ini." iya. Kalau sekarang kayak ya sudah datang, udah Bubar. habis datang nggak ngobrol apa, naik manggung udah dengan dunianya sendiri. Ya, fame is an illusion itu karena mereka menikmati fame itu sebagai ilusi di mana people need me. Oh. Satu. Kedua, sosial media itu juga ilusi Iya, iya. bahwa kita bisa connect dan kita bisa dengan DM aja menganggap itu sudah koneksi gitu ya. Padahal itu kan hanya pesan singkat Iya, sebenarnya, iya. bukan sesuatu yang erat gitu ya. Iya. Nah, sama kebiasaan kita sekarang menggunakan sosial media, menggunakan WhatsApp untuk menyampaikan sesuatu yang penting, itu saya masih belum setuju. Bayangkan kalau kita harus bercerita panjang lebar tapi hanya via tulisan, via teks, dan itu menjadi habit sehingga kita banyak menghilangkan sisi emosinya. Iya. Kenapa sih kita harus datengin orang itu? Karena kita mau lihat respon mereka, emosi Iya. mereka bahwa, I'm glad to see you here, aku senang ketemu kamu di sini. Gimana anak? Gitu. Iya, Tek, iya. udah beda tuh obrolan. Iya, Beda iya. dengan selamat ulang tahun ya, bye, gitu kan. Iya sih, nggak Nah, ada kedekatan. Kedekatannya. Nah, saya penganut yang supaya orang bisa merasa dekat dan nyaman ya kita harus datengin. Memang itu problem sih zaman sekarang ya. Jadi misalkan saya nggak bisa bilang cara saya paling benar. Ya, Itulah ya. yang terjadi Ya. gitu ya. Jadi misalkan kemarin saya manggung sama God Bless gitu. Ya kita cari tendanya di mana. Iya. Kalau nggak boleh masuk ya sudah. Tapi Mas Ian, Mas Iye gitu. Apa kabar gitu. ya. Jadi aku merasa
mereka kan juga belum tentu ingat kita kan. Iya. Iya, Dan ini good time untuk mereka jadi ingat sama kita. Iya. Siapa tahu ke depannya bagus banget, ya lagi kan? sama. Udah sama dan bersyukurnya orang-orang itu juga memiliki value yang sama. Aku nggak mau itu hilang. Sosial media membuat itu hilang karena ilusi 1.000 likers ya kan. Ya. Itu ilusi semua. 100 komen itu kan atau 10.000 komen tuh viral itu aja terus yang diituin tapi ininya nggak ada Emosionalnya. Hiduplah di dunia nyata ya Mas ya. menurut saya karena kalau semua itu hilang Iya. yang nolong ya tetanggamu Nah, bukan yang retweet postingan IG lu di Bukan. IG story, boy. orang yang punya kedekatan Iya, orang yang iya. punya kedekatan lah Iya, maksudnya. iya, iya itu. Dan ini Tapi salah ini satu- harus yang punya memori kayak Mas Pongki. Maksudnya memori terhadap orangnya kuat sekali. Sebenarnya Gua pernah bukan- melakukan itu, silaturahmi. Gua nge-MC nih, cara yang pesta rakyat. biasa aja, nggak usah nunjuk-nunjuk ya. Pesta rakyat. Iya, iya. Ada Kak Sleng Iya, gitu. Sama kayak Mas Pongki. Mas ya gitu. Nah, gua lewat tuh ada satu personilnya. Mas Abi. Itu bukan Abi. Itu Ridho. bukan Abi, itu Ridho. Ya lu yang salah. yang salah. ini namanya HP-nya iPhone, memorinya isi hidayah begini, nggak bisa nyimpen data. Kalau ragu dengan kemampuan berpikir, Ya. salam aja. Mas. bahkan ada fase di mana meskipun kita nggak suka dengan orang itu di sosmednya Iya. iya nggak Silaturahmi aja ya. datang aja gitu. Iya, iya, iya. Biasanya mereka yang sungkan sih. Iya. Karena aku kan aktif ya iya. kemana. Tadi pas di sini juga aku nggak merasa asing gitu di Iya, tempat iya, ini iya. udah memang ini saatnya aku harus begini. Itu biasanya mereka yang sungkan sih adik-adik Iya, itu. iya, iya. Adik-adik itu. Adik-adik itu. tapi itu buat itis ya. Ini bukan sesuatu yang salah benar karena konteksnya itu terlalu luas ini. Ya, benar. Untuk kita bilang ini salah ini benar gitu. Benar. Nah, tapi kalau dari sisi musikalitas, hari Dulu ini, dan sekarang. dulu dan sekarang, Jauh. Mending sekarang. Oh iya? Mending kok sekarang. Sekarang itu kalau aku Dimudahkan maksudnya. sangat kalau sekarang. dimudahkan Iya. sehingga akses mereka untuk mempelajari sesuatu lebih cepat dan lebih mudah, lebih presisi tepatnya. Iya. Bahkan kalau saya kolaborasi dengan band-band baru gitu, biasanya malah saya dapat banyak ilmu dari mereka. Ilmu baru atau Ilmu baru dan cara pandang baru. Saya ambil contoh ya. Coba Saya contoh, ambil Mas. Musisi-musisi. Kalau kenal ada penyanyi cover namanya Felix. Oh iya, iya. Ya. Yang gondrong. Yang ini yang Iya. punya podcast Islam itu ya? bukan Felix Yeo. Ya saya kira Felix juga. Felix. Enggak, pesan gue kalau Felix juga nggak gondrong, karena kan gondrong. Felix yang agama, kok gondrong? Felix itu pengamen. Iya, itu Felix pengamen. Irwan. Felix Irwan, Iya, pengamen. iya, tahu. Dia punya manajer namanya Rizky. Nah, Rizky ini adalah think tank-nya Felix. Felix ini adalah garda depannya. Jadi mereka Eksekutor ini, eksekutornya. Jadi keren nih orang berdua nih. Nah, mereka berdua ini menemukan cara gimana caranya supaya seorang komposer atau pencipta lagu seperti saya itu bisa dapat uang rutin dari YouTube. Wah. Ya pokoknya ada caranya lah ya. Iya. Ketika saya berkenalan dengan mereka, waktu itu saya ingin konfrontasi tentang lagu saya dipakai cover banyak banget sama mereka. Tanpa izin. Konteksnya saat itu ya, Ya. tanpa izin betul. Tapi kan karena saya punya sifat yang tadi tidak suka konfrontasi dan saya maunya kenal, jadi saya tuh tujuannya kenal dulu nih. Iya. Saya datang baik-baik. Halo, saya Pongki. Katanya Felix sampai sekarang dia cerita aku derdek Mas. Iyalah, siapa yang derdek? Takut Di apa-apain Seneni, gitu. di Su. Iya. Kenalan dengan baik, malah itu jurus yang Paling ampuh untuk si mereka komunikasi akhirnya. Jadi dia serangkan langkah-langkahnya gimana sampai akhirnya kita tergabung dalam sebuah sistem di mana sistem itu memberikan saya penghasilan tiap bulan. Utuh. Jadi misalkan dia dapat 10 juta ya saya 10 juta gitu. Wah, oh iya. Iya, misalkan setiap bulan. Iya. Rutin. Nah, itu yang saya pakai untuk bayar uang sekolah anak saya. Bayangkan kalau saya tidak punya attitude seperti itu. Makanya yang ngambil rapor Felix ya. Kan biaya sekolahnya. Lucu. Saya kaget juga sih, Mas. Aku sempat mikir 1 detik gitu. Mungkin juga ya. Apa istriku rela gitu. Tapi emang sebenarnya kalau sistemnya benar, sebelum lanjut lagi ya, emang kalau ketika sistem royalti atau apapun itu ya, itu berjalan dengan baik, itu tuh harusnya Sejahtera pencipta lagu juga. pencipta ya. Ya, saya setuju. Kalau memang semua sistem berjalan dengan baik, kita akan sejahtera. Tapi ini kan sebenarnya tetap sistem itu hanya sistemnya, hanya backbone. Tetap ini tuh prinsip-prinsip bisnisnya tetap teruji, tetap ada. Contoh, lagu kalau ada musisi komplain, kalau lagu kenapa royalti saya segini? Sebenarnya jawabannya banyak.
ada yang pakai nggak lagunya? Kalau nggak ada yang pakai ya nggak ada royalti gede gitu. Terus royalti yang mana yang kamu bicarakan? harus jelas juga. Iya, ya. Macam-macam royalti juga ya, Mas. Prinsip-prinsip bisnisnya tetap ada, walaupun sistem tuh kita rapikan, Iya, ya kan? iya. Itu yang akhirnya Mas Pongki tahu dari si Felix tadi kan? Iya, betul. Dari orang yang tadinya mau saya tanya, kok lu gua rasa lu banyak untung dari lagu gua, tapi kok lu nggak bagi gitu. Iya. Jadi gua tadi kan keputus tuh. Dia ngejelasinnya gimana? Lu dapet sebenarnya kok gimana tuh? Gini, dia tidak melawan, dia tidak bilang enggak kok Mas gini-gini enggak. Dia bilang, oke Mas, oke aku ngerti. Kita harus ganti berapa misalkan. Ya. Tapi kan aku tidak ingin jadi hubungan yang seperti itu. Jadi transaksional ya. Iya, tidak. Iya. Tapi dia gini, Mas, gimana kalau kita gedein sekalian? Gedein maksudnya ini jadiin kerjaan sekalian. Jadi gini, ada sebuah sistem namanya cover clearance gini. Nah, kalau lagu Mas Pongki diinput ke situ semua, lalu kita juga jadi ada orang ketiga. Iya. Ya, ada orang ketiga di mana pihak ketiga ini akan meng-clearance lagu-lagu saya dan mengakibatkan berapapun yang dia dapat, saya juga dapat. Ini dapat dari mana nih Mas? Sorry. Dari pihak ketiga ini. Oke. Dari YouTube. Dari YouTube ya. Jadi YouTube Mas ya. Pongki daftarin dulu lagunya kan? Kita beri akses kepada Ya. pihak ketiga ini oke. supaya YouTube dan pihak ketiga ini hubungannya sudah spesial, beda dengan ya. dengan sistem-sistem yang ada. Jadi si YouTube memberikan data kepada pihak ketiga, pihak ketiga ini yang monetize. Jadi si Felix dapat berapa, saya dapat berapa itu sama. Nah, 50-50 pembagiannya. Ya, agak susah ngejelasin, tapi dia gini, itu saya dianggap ikut memiliki konten itu. Oh. Si Felix memiliki konten sebagai penyanyinya, Ya. Pongki memiliki konten sebagai komposernya. Ya. Tapi serunya di sini, ini kalau yang tahu ya, Iya. di luar saya dapat sebagai pemilik konten, saya masih dapat lagi sebagai pencipta lagunya. Ini di luar sistem ini. Jadi sebenarnya Bagus sebenarnya. itu tuh duitnya tuh gitu-gitu loh. Banyak banget ya Iya, maksudnya. tadinya saya cuma tahu satu sisi. Iya, Setelah iya, ketemu iya, dengan iya. teman anak-anak muda ini yang mereka asik banget, ya karena ngasih duit ya, jadi asik. Iya. Sorry Felix. Ternyata asiknya Felix tuh itu. Enggak. Tiap hari saya ngobrol sama mereka. Mereka selalu buat. Nah, jadi ini bisa dipakai. Nah, sistem ini tidak saya keep sendiri. Saya selalu share ke teman-teman. Ada yang pesimis, Ya. ada yang lu kan enak lagunya banyak. Bukan masalah lagunya banyak. Ini adalah kesempatan komposer seperti kita ini ketemu dengan YouTube kreator Iya. untuk dapetin sebuah momen Ya. yang mana yang meledak gitu loh. Ya. Tapi kan harus dikerjain itu. Itu nggak bisa berharap nunggu-nunggu aja gitu. iya. Misalkan Gengsi. dia Iya, lagi iya. jadi konten kreator ngetop, ya udah kita komunikasi lah. Lu mau nggak ngerjain ini? Lu boleh lagu gua yang hits, tapi lagu gua yang baru lu coba mau nggak gitu. Nah itu kan perlu. Iya. Karena kan dengan jam era hari ini ya, dengan era hari ini, lagu-lagu lama atau lagu-lagu yang mungkin karya-karya awal itu bisa dinaikin lagi Iyalah. dengan kolaborasi tadi itu ya. Bisa. Kebayang nggak kalau Mas Pongki nggak silaturahmi, nggak tabayun? Itu aku yang mulai ya. Anaknya nggak sekolah-sekolah. Anaknya penerima MBG jatuhnya. Anaknya masih duduk. MBG bagus. Anaknya gini. Kenapa sih nggak mau ngobrol aja sama Felix? Itu dari 2019 itu. Tapi itu benar yang Gian bilang kan, bahwa sekarang buktinya adalah nih tanya Genji, tahu lagu Risalah Hati yang nyanyi Yura kan, bukan Dewa kan? Bukan Dewa. Makanya Iya, iya, 1000 iya. tahun juga Tulus. Tulus yang nyanyi, bukan Bukan ini Jikustik. penciptanya. Nih 1000 tahun tuh ini. Iya, aku sedih sebenarnya. Karena gue pertama kali tahu soal royalti itu tuh dari Kiki TBA, Kiki Kobo Junior. Kobo Junior, Iya. apa Patrick. Patrick Oh, ya. Patrick Patrick Effendi. cerita tiap bulan masih dapat dari lagu Kobo Junior dari TikTok. Jadi ketika lagunya Kobo Junior meledak di TikTok, Iya, dapat ya. penggunanya banyak, yang masuk gede. Iya. Lu kayak, wah bisa ya ternyata di era sekarang ya. diurusin ya. Enaknya Mesti sekarang itu diurusin. multi-platform. Ada uang dari TikTok, ada uang dari Facebook, ada uang dari YouTube, ada uang dari Spotify, Spotify, dari iya, Apple iya. Music. Jumlah relatif Iya, ya, tapi iya, iya. sumber income-nya banyak. Kalau dulu uang tuh uang Iya, dari lagu label. itu dari label. Label. That's it. Dan datanya debatable. Iya. Kalau ini sebenarnya debatable juga, cuman bisa masuk. Terjembreng gitu datanya. Ya, kan. paling nggak kita bisa lihat streaming kita berapa. Iya. Dan Cuman ada yang harus dirubah. apa tuh? Bahwa kita bukan hanya jadi pemain kedua, kita harus jadi pemain ke satu. Jadi kita harus jadi master owner-nya, the owner of the content itself gitu, IP-nya. iya, IP-nya. Kita harus pegang IP, entah IP sebagai komposer lagu atau IP sebagai pemilik audio.
Hidup dari IP. Master. Hidup dari IP. Hidup Itu dari yang IP. itu gamenya. Itu Bang Panji, bukan dari karya, dari IP. Tapi ini juga yang mungkin, Mas, ini yang kita harus apresiasi dari Mas Pongki ya, para pemikir, bahwa Mas Pongki nge-share ini semua. Cuman kan yang jadi problem kadang-kadang, Mas. Ini kan banyak juga suara-suara yang bilang, oke, kalau dunia pencipta lagu di lagu pop mah relatif mereka melek informasi. Kan yang jadi PR kadang-kadang pencipta lagu dangdut nih, Mas. Yang di daerah-daerah kan banyak banget tuh lagu-lagu hits dinyanyiin, tapi penciptanya nggak Betul. dapet Dan duitnya. nggak semua punya Kemampuan. Pengetahuan dan Pengetahuan. pengetahuan. Nah, itu gimana tuh, Mas? Circle-circlean Iya. kan, maksudnya kayak ya, aku pernah dapat cerita kayak Darboy Iya. dan lain-lain itu Ambiar Gang. Ambiar Gang Iya. itu lagunya muter tuh di Iya. situ. Itu brilian. Itu brilian. Brilian. Itu yang harusnya juga dilakukan sama yang lain-lainnya. Pencipta lagu Mungkin di timur juga bisa. Iya. ya, Timur juga lagi naik tuh, Ya. Mas, kan. Gimana nih, Mas, untuk menjangkau Basic dulu. Iya. Basic dulu sebenarnya. Ketika kita menciptakan lagu, itu ada IP kita di situ. Ya. Itu ada duitnya kalau memang ada yang streaming dan ada yang... Jadi basicnya adalah kalau kita sudah punya karya yang rilis, kita harus make sure siapa yang punya masternya, siapa yang punya lagunya. Itu aja dulu. Oke. Yang punya master audionya label, berarti yang dapat uang ya label duluan, Iya. baru dibagi. Iya. Nah, kalau kita yang jadi label ya berarti kita dapat duluan. Iya. Nah, itu dulu. Terus yang kedua, sebagai pencipta lagunya, master audio belum tentu memiliki lagunya. Nah, lagunya ini juga harus dijelaskan siapa yang punya, komposernya siapa, ngebaginya gimana, ada berapa orang. Dasar itu aja, kalau itunya sudah beres, uang akan, karena sistem tuh udah tinggal plung. Input. Ya. Ya. Memang kadang aku awal-awal gitu, aku tuh nggak terlalu mikirin duit, kalau aku hanya ingin berkarya. Bohong. Kalau lu beli pasta gigi aja susah, lu pasti mikir duit. Nah, itu. Kadang beli Lucu banget lagi. Antum kan bayar kuota untuk upload pakai duit ya, nggak pakai karya kan. Iya. mau sikat gigi, nggak ada duit, gue nggak ada aduh ya. Ya, Itu duit. karena yang menarik adalah sebenarnya adalah hidup dari karya, tapi karya ini bagaimana menjadi sebuah intellectual property yang akan bisa menghidupkan kita ke depannya. Itu banyak yang nggak tahu tuh. Ketika kita bikin sesuatu, tapi ya sudah berhenti di bikinnya doang. Kalau di dalam orang bisnis, kebanyakan orang bisnis itu kebanyakan kalau gua tahu cara make money, gua nggak mau share buat gua aja. Itulah dulu. Itu standarnya orang Iya, bisnis itu begitu iya. sebenarnya. Itu karena dunia kita udah terbuka gini, kita share tuh dikit-dikit sebenarnya. Iya. Kalau mau lebih lu bayar, tetap Nah, bisnis kan? itu bisnis juga, Nah, ya. nggak banyak orang yang mau melayani untuk share everything tanpa bayar. Oke, maka dari itu yang pengen daftar kelasnya Mas Pongki bisa daftar. Kebetulan Mas Tiba-tiba Pongki- jualan kelas. Tiba-tiba ternyata promo jualan kelas hari Gimana ini. caranya lu nyiptain lagu, terus lagu lu dinyanyiin ke orang lain tapi lu dapat uang yang sama. menarik dan tau, anak lu Mas. sekolah ya. Menarik, Mas. Itu justru dibikin kelas menarik menurut Aku pernah bikin. Pernah lo pasti dong. Pernah, karena di Bali lagi musim liburan, aku di coffee shopku dulu waktu masih buka, aku bikin kelas gitu. Jadi Ya. yang anak-anak, orang tuanya ngasih anak yang liburan kan pada bete tuh Ya. kalau udah ke kelasnya Mas Pongki. Pernah aku bikin. Tapi aku nggak melihat itu sebagai sesuatu yang harus Make aku money lakukan. ya, Ya, itu sebenarnya pelayanan. Pelayanan ya. Share, Wah, share. sejatinya guru, Bro. Guru Memang tanpa sekolah, biasa. gue sekolah guru, memang lulusan guru bahasa Inggris. Oh, iya, Mas. Di mana? Sadar. Sadar. PBI? Iya, PBI. Oh, alah. Really? Sadar, bro. You are teacher? Oh my God, man. You Yes, are I am. teacher. Who do you think you is? Harusnya kalau lulusan guru jangan musik, ikut cagur Mas. Tapi menurut Mas Pongki sebagai lulusan PBI Sanata Dharma yang kampus yang tentang bahasa Inggris keren, gimana pendapat Mas Pongki tentang walk the talk, not only talk the talk? Talk the talk Pak Jokowi. Nggak itu. Kita ngobrolin ini, Pak. Ini menarik nih, Lebih ada ke pertanyaan perkusi. menarik. Bahasa Sekarang Inggris ini bunyi-bunyian. teknologi makin gila. Iya. Ada satu nama yaitu AI yang dia cuman kita ngasih perintah Prompt. apa, jadi lagu. Iya. Itu gimana tuh? Jadi gue udah bahas ini sama teman-teman Iya, circle dekat gue ya. Iya. Wah, Kita- kita circle dekat nih. Belum. Kan kita baru sekarang Ini diajak. circle dekat tuh gini loh. Kalau ini baru ke sini nih. Oh, segini doang. Oke. Jadi gue ada kesimpulan kami panjang lebar bicara moral value, Iya, teknologi, iya. segala macam fungsi dan tata bengek lainnya. Kesimpulan kami cuma satu di circle itu, bahwa ini AI ini bukan buat generasi Pongki. Ini buat anak-anak kita nanti. Oh. Contoh, kita ambil contoh dulu handphone. Iya. Bapak kita menganggap berita yang sah itu adalah koran Ya. atau TV. Ya. Masa cari tahu berita lewat handphone? Iya. Nggak jelas nih. Iya. Nah, mungkin sama.
Kalau sekarang aku pakai AI, aku ada moral value yang kena di sini yang aku nggak bisa nih. Kena gua nggak bisa nih. Sama, Gitu. sama. Tapi anakku mungkin nggak. Ya. Mungkin nggak. Aku nggak Moral tahu. value-nya ya. Bukan buat kita, bahkan buat ini ya. Iya, iya, Millennials Buat bukan buat millennials lah. Iya, mungkin buat bawahnya Iya, lagi iya, yang iya. akan menggunakan itu normal aja. Iya. Sambil nyetir mobil, ChatGPT tolong rangkumin bab 3 gitu. Iya. Misalkan. Iya sih, benar. Jadi dibacain audio. Nah, dia dengerin. Oke, terus dia harus siap tuh untuk ujian. Kesimpulannya di situ ya Mas ya. Iya. Bahwa bukan buat kita. Bener sih, ini Menurut paling gua bijak. bukan buat Iya, iya. karena buat aku moral value ku kena terus. Masa iya gue bikin lagu pakai itu? Iya. Masa iya gue bikin lirik pakai itu? Iya sih. Tapi win-win solution-nya gimana jadinya, Nah Mas? iya, karena bisa kayak gini mungkin ya. Nanti gua mikirnya ya setelah beberapa tahun ke depan orang tuh nggak muter list lagu dulu. Dia langsung mikir gini, perasaan gua lagi kayak gini, tolong bikinin lagu dong, gua pengen denger. Nggak dengerin band lain. Dia cuman nyuruh lagu yang dia mau. Itu dia, gue juga bingung menyikapinya karena kalau lu tanya gue lagu kayak orang penting Iya. tadi, gue bisa ceritakan emosi gue di situ. Iya. Nah kalau yang buatan seperti itu AI, mungkin dia bisa ceritakan pura-pura emosinya, tapi emosi realnya dia akan berbohong sama diri sendiri itu. Gua nggak penganut itu sih, tapi ya itu tadi bentrokan yang gua rasakan itu, gue bisa aja ngomong berkuah-kuah macam-macam sebenarnya, tapi ternyata orang lain tetap pakai gitu. Ya berarti bukan buat gua deh. Gitu. Value-nya gua nggak udah pasti tabrakan kalau sama gua sih. Tapi kalau dijadiin referensi doang, dibikin, oke, gua akan kayaknya ini lumayan. Kita rubah-rubah. Tetap gitu. enggak kalau gua, karena gua menikmati proses untuk bisa cerita. Pada saat gua ini, gua tuh lewatnya jalannya tuh ini gitu. Gua bisa cerita di situ. Itu bagian dari kebanggaan gua menceritakan proses. Kalau AI, kalau kemarin ada teman gua sutradara film namanya Eman Pradipta. Gua tanya, lu kan sutradara ya, create visual. Begitu ada film yang pakai gitu gimana? Oh, kalau komentar gua gini. Tapi lagi-lagi dia seumuran gua. Dia bilang, begitu gua tahu, oh pakai AI ya? Oh, jadi ujungnya tuh gua cuman gitu. Tidak ada kelanjutan kekaguman gitu. Pakai AI. Gitu. Udah kelar diskusi, lu mau ngomongin apa? Tapi kalau misalkan lu ngomonginnya, iya gua bikinnya 3 minggu tuh di bawah jembatan tuh gini syutingnya harus kamera ini. Oh gitu, tapi kameranya tuh nggak basah tuh kan. Ada obrolannya. Ada manusianya, Ada emosionalnya. Karena kalau misalnya hari ini pakai ChatGPT kan palingan mentok-mentok follow up pertanyaannya adalah prompt-nya apa? Iya. Ya, betul. prompt-nya apa? Habis dijelasin, ya udah. Minta dong, udah. Selesai. Selesai di situ tuh. Selesai di situ. Apakah otak kita bisa turun fungsinya kalau kita pakai ChatGPT? Gua nggak tahu. Tapi kalau kita nggak melatih otak kita untuk seperti itu, ketika listrik mati, ChatGPT nggak ada, gimana tuh? Nah. Ya, makanya sebenarnya posisi ChatGPT AI lah ya, kita ngomong AI. Posisi AI ini bukan menjadi mesin utamanya harusnya. Asisten, maksimal. Asisten maksimal. Harus Ya, diposisikan di Gua situ masih tuh. terima kalau itu. Asisten ya, asisten. Ya tadi Dani juga udah ngarang ke situ. Kalau kita hanya untuk preview gimana, itu kan? Ya. Asisten oke lah. Ya. Dan itu sudah terjadi ya, Ya. nggak bisa dilawan. Iya. Ya kayak misalnya. Ya maksudnya kan kita harus kayak waktu ngebandingin dengan orang tua kita, baca pakai koran, terus akhirnya ya mereka ya akhirnya berdamai dengan itu dong. Akhirnya. Nah, kita pun harus berdamai dengan itu. Iya, kan? tapi kalau lu tanya sejatinya, gua nggak suka gitu. Iya. Oke deh, gue nggak Nah, pakai kalau ini apa? gue akan nanya soal yang balik lagi ke musik dan politik. Ya. Jadi ini kan adalah momen pertama nih Mas. Mas Pongki udah ngelewatin fase jadi seniman itu di banyak presiden lah ya. Start dari berarti reformasi. Soeharto, terus and then Pak Habibie, Mega, dan sampai sekarang. Baru sekarang nih, ada kementerian yang wakil menterinya mantan anak band. vokalis band. Giring nih, Ji. Oh, Ya kan? Bro Giring. Bro Giring. Itu pertama kalinya nih dalam sejarah ada keterwakilan kalau bisa dibilang ya di pemerintahan. Iya. So far sebenarnya udah mulai berasa nggak sih Mas di dunia seni musik khususnya dengan keberadaan mantan Bro anak Giring. band di situ gitu? Jawaban gua mungkin bukan jawaban yang populer atau populis atau orang akan suka. Tapi gua ngalamin sendiri bagaimana Bro Giring menemui gua di Bali secara khusus untuk bertanya apa yang bisa dibenahi dari ribut-ribut royalti kemarin. Nah, Dia mewakili Menteri Budaya ya? Fadlizon. Iya. Dia kayak dapat tugas gitu Oke. untuk meletakkan semua pada posisinya. Ya ini di sini, sini. Baru dia bisa mikir harus ngapain. Ya. Nah itu saya lihat. Kalau itu saya lihat. Ya. Dia masukan saya tertulis juga diterima. Kemudian ketemu juga obrolin. Terus dia bikin konferensi musik Indonesia. Kemarin. Itu apa ya tuh? Konferensi musik Indonesia. Ada.
Ada. Untuk ngomongin ini tata kelola. Oh, oke. Jadi paling tidak kalau bicara sibuk dia sibuk sih ngurusin itu waktu itu, ya. Nah tapi kan tetap aja ini kan perlu sesuatu yang lebih besar dari sekedar jabatan wamen ya. 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 Jadi bahwa dia penyambung itu kayaknya sih nyampe. Bahwa ada strategi yang ingin dilakukan gitu ke menteri segala macamnya. Jadi secara politikal saya sendiri sih mengalami bagaimana dia berusaha. Iya. Ya, tapi seorang wamen tidak cukup. Iya. Tidak cukup. Harus naik lagi ya. Ya, ada menteri hukum beda lagi. Iya sih. Jadi jawaban Giring yang bagus saat itu adalah ini tuh kerjaan lintas kementerian sebenarnya. Nah, dia tuh yang lintas-lintas tuh saat itu. Jadi hanya itu yang bisa saya katakan tentang kerja Bro Giring dalam konteks ini. Sebenarnya kalau secara itu juga gue setuju pribadi ya, karena kemarin musik timur itu juga dari Timurnesia itu Timur dari Nesia inisiatifnya dari dari tangannya Wamen Bud ya. Wamen. Giring ya, dari anak-anak timur ini Jack Indonesia. Eko Show Ya, datang ke Eko podcastnya Om Deddy, Om Deddy ngelempar, diurus sama Giring dan muncullah itu pertemuan Iya. dan muncullah Timurnesia pada waktu itu. Sebenarnya yang dibutuhkan industri musik, keterlibatan pemerintah tuh apa sih Mas yang dibutuhin dari industri musik? Menurut saya nih ya, dari apa yang saya kerjakan atau saya alami, sebenarnya industri musik itu kan bisnis. Ya. Jadi stakeholder bisnisnya tuh kompak dulu. Contoh, all the labels, all the publishers, all the musicians, all the composers. Sepakat nih, lu mau ngelola bisnis kita tuh gimana? Gitu. Jadi asosiasi komposer juga harus kompak, asosiasi penyanyi juga harus kompak. Stakeholder tuh kumpul, bacok-bacokan dah tuh di tempat. Jadi royalti kita tetapkan minimal segini, caranya begini gitu ya. Itu tata kelola. Ya. Jadi bukan undang-undang. Ya. Setelah ini sampai terjadi rangkuman. Ya. Ini kalau ngomong ideal. Ya. Terjadi rangkuman blue book-nya, ya, blueprint-nya. Blueprint-nya kita kasih ke pemerintah. Kita sudah sepakat ini maunya. Tolong Bikinin disahkan. undang-undangnya. Baru undang-undang, jangan undang-undang dulu. Iya. Ini kita sepakat dulu. Bawahnya dulu ngobrol Iya, nih. selama undang-undang dibikin, kita belum kelar rombongannya, ya yang merasa terzolimi akan terus merasa terzolimi. Iya. Tidak ada tengahnya tuh. Tidak ada. Iya. Jadi Bukan top down, harusnya bottom up ya. Iya, jadi kita memang harus ngobrol dulu, Jadi ini belum terjadi berarti ya? Semoga cepat. tapi gini, letupan-letupan ini sudah Sudah mengarah ada. ke sesuatu yang lebih baik. Sebenarnya segala sesuatu tuh lebih baik dari tahun ke tahun. Cuman memang tidak dirasakan secara umum gitu. Iya. Kalau ngomong pendapatan, semua pasti naik. Ya. Ya pengeluaran juga naik tapi. Iya, pasti. Dan lagi meletup dolar naik. Iya, kalau dolar naik, gua dari YouTube nggak masalah. Oh iya. Iya, malah happy. Itu gue pengen nanya, tadi itu gue pengen nanya tuh. Gue pengen nanya di Tapi situ. bukan sesuatu untuk saya banggakan. Ya, Kondisi ya. umum lagi nggak. Jadi emang sebenarnya dalam arti adalah ada yang merasakan, Ya. ada yang emang tidak langsung merasakan. Tidak langsung. Ini sebenarnya direct atau tidak nih Ya, sebenarnya. Tapi kan ketika saya dapat itu pun, ketika saya harus beli bensin kan juga Nah, kena kerasa. lagi. Jadi sama aja sebenarnya. Iya kan mau tinggal di Bali, mau tinggal di desa kan pasti merasakan kan. Nah, tapi kan presiden kan Kayak mimpi desa. rakyat Indonesia nggak mau kaya raya, katanya cuma mau kenyang. Tapi itu Tadi kan bahasa Itu terlalu Terlalu politik mas. Mas Pongi nyanyi 3 lagu deh biar dapat. Ntar, gue mau nanya juga. Jadi, nah, yang rame juga kan sebenarnya ada yang bandingin Mas, waktu kemarin rame-rame royalti itu ada yang bandingin sama pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia itu udah ada kebijakan yang luar biasa mendukung ekosistem musik. Kayak contoh, kalau nyawa venue nggak mahal. Ya. Terus setuju. pajak untuk musisi atau pelaku Tidak event bayar. kreatif Ya. gitu. Nah, lu melihat kan, lu juga tadi kita sempat ngobrol di belakang soal sekarang ini dunia event lagi declining lah. Iya, declining. Iya di cleaning. Apa nih yang harus kau ditanya? Tiba-tiba Mas Pongki telepon Pak Prabowo nih. Mas Pongki, Butuh apa? kunci setia apa sih dimulai? Di sebelahnya tadi lagi telepon Pak. Ya misalnya kita berandai-andai aja Mas. Saat malamnya itu di mana? Saat malam. Karena ya benar di thread juga ada kalau karena gue lebih juga Iya, seneng lagi rame soal di thread kan. riders. Ada juga yang bilang riders. Heeh. Kenapa sih nggak ada regulasi atau kenapa sih nggak ketemu titik tengahnya ya di saat kayak gini? Kenapa ada aja Yang memanfaatkan. memanfaatkan atau ridersnya tidak malah lebih besar ketika di luar kota Ya. daripada di dalam kota. Nah, yang kayak gini-gini nih gimana ya menyikapinya, Mas? Sireno dulu ya tadi. Ketika semuanya declining ini Iya. ya. Saya sih tidak gini loh. Lu jadi seniman tuh jangan cengeng yang pertama ya. Waduh. Jangan Waduh. cengeng. Karena
Bagus buat thumbnail. Seniman jangan cengeng, kata Mas Pungki. Iya, Iya. karena Seniman lu tuh nggak hidup jangan sendiri. Iya, Untuk lu iya, bisa iya. eksis, lu perlu Iya. audiens, lu perlu orang yang gerak buat lu perlu Iya. tim kreatif, lu perlu macam-macam. Iya. Jadi menurut saya seniman harus punya kemampuan untuk adaptasi dengan kondisi sulit, dengan kondisi senang. Ya, pernah tuh ada cerita di Australia tuh yang ada satu coffee shop ada pembegalan gitu, terus polisinya tuh lama gitu, Iya. gimana nyelesainnya gitu. Dan orang Indonesia pada komen nih kalau Indonesia mah udah sekali dobrak mati, beres. Iya. Di sana nggak biasa, Iya. nggak biasa menghilangkan teroris kayak gitu. Di Indonesia udah kelar gitu kan. Cepat. Gitu. Nah, sama seniman itu kita punya core itu adalah kreatif kan. Namanya juga industri kreatif, so be kreatif gitu. Kalau memang lu nggak bisa di A, ya harus bisa di B gitu. For the sake apa? For the sake of the art itself. Iya. Artnya itu harus tumbuh. Lu suka atau enggak, orang suka atau enggak, artnya memang harus tumbuh. Nah itu jadi kita jadi musisi nggak boleh cengeng. Terus tadi masalah riders ya. Iya. Sama riders itu kan sebenarnya cuman gini loh, itu cuma masalah komunikasi saya yakin. Orang komplain tuh akan selalu ada. Saya bikin musik 30 tahun, nggak pernah akan selalu dengar orang komplain nggak suka dengan lagu saya. Sampai kemarin pun ada yang bilang, Mas Pongki ini nggak ganteng ya, tapi lagunya bagus gitu. Kan komplain itu namanya. Komplain ya. Itu bukan komplain, menyampaikan fakta. Saya sampai screenshot itu. Terus dikirim balik. Fotonya dia lagi di ganteng kok. Karena masalah riders itu cuma murni itu masalah komunikasi. Saya yakin komunikasi itu ada ilmunya. How to say it dan when to say it. Ya. Kalau ngomonginnya sambil belagu, orang pasti sebel. Padahal sama-sama minta Alphard ini. Ya. Sama aja. Raisa tuh minta Alphard sama dengan Pongki minta Alphard. Pasti gue ditolak nih. Tapi how to say it sama when to say it. Iya, Ngomongnya juga pas enak dong gitu Iya. atau gimana. Jadi kita harus lihat. Jadi memang Bernegosiasinya manajer, ya? iya itu semua itu sesuai kok sebenarnya. Enggak hukum bisnisnya itu tetap berlaku. Kalau kamu butuh saya, maka ini yang harus dipenuhi. Dan itu bukan sekedar gua pengen terlihat, rombongan gua terlihat keren, enggak. Jadi bagus, Iya, bagus. si manajer pun harus mampu menjelaskan itu. Menjelaskan. Gini loh Pak, Bu, maaf. Kalau saya pakai band Lokal. yang belum latihan, Iya. konsep saya hangus nanti di Iya. panggung, nggak bisa nampilin lagu ini, lagu Iya. ini. Kalau saya bawa band saya, contoh itu, kalau saya bawa band saya tuh, ini ada contohnya di YouTube kami Bu, coba lihat Nah, gitu. iya. Enak ya komunikasinya. Sama yang Alphard tadi, emang Pongki juga harus pakai Alphard karena kalau misalnya nggak pakai Alphard, dia kadang kalau naik kaki kanan, kanannya bengkak. Jadi dia harus pakai Alphard. Kalau mobil lain dia bengkak gitu Tapi bisa. ini boleh nih caranya nih buat manajer tunjukin nih kalau Tunjukin. ini Karyanya. performance saya kalau YouTube pakai band saya nanti setelah di meetingin dia bilang Pak kita pakai YouTube aja nanti Kayak gitu aja ya. Saya ngalamin ketemu manajer-manajer band artis sekarang Iya. terkenal gitu, yang untuk ngebalas WhatsApp saya aja lama oh banget. itu tuh nyebelin banget tuh. Agak nyebelin karena apa? Karena ya apa ya kayak lu hidup sendiri gitu. Iya. Ya, ya itulah itu salah satu komunikasi. Berarti kan dia tidak tahu cara berkomunikasi Ya. menurut saya. Ya. Ya. Salah mirip manajer, salah menunjuk manajer tuh. Manajer kok slow respon tuh sebel banget gue juga Mas. Slow respon dan ketika ngomong tidak empati gitu. Nah, itu tuh Udah ada salah. lagunya tentang manajer itu. Sebagai penutup, Iya. kita ada biasa ini spesial di kita, Mas. Tamu silakan memberikan satu masalah yang lagi kepikiran. Nanti kita coba bantu mikir solusinya apa, Mas. Oh, hebat nih. Ini belum ada loh podcast kayak Belum gini. ada kan? Ini juga baru 2 episode Mas kita kayak gini. Nggak tahu berhasil apa enggak nih. Masalah ya, Iya. masalah. Gue tuh punya dak di rumah tuh. Oke, Jak nih ya, kita Ya, bicara tahu. soal bangunan. Ya, Udah ya. gua waterproofing. Udah gua waterproofing. Ya. Angle juga udah miring tuh. Ya. Jadi aliran air kalau hujan Tidak itu turun. masih bocor kamar mandi gua. Oke. Pertanyaan apa? Apa? Di mata Mas Pongki, kita emang kuli. Tapi kita nyelesain semuanya ya. Nah, Bisa. pertanyaannya adalah bagaimana biar nggak bocor. Nggak bocor, walaupun udah di waterproofing rapet. Oke, nih Dari saya lu dulu ya. dari saya, Mas. Gini, Mas. Kalau soal dak pembangunan, saatnya hubungin tentara karena bagus bikin koperasi desa merah putih. Menurut saya telepon tentara tahu mereka caranya.
Saya sih nggak tahu. Ini McDani ada jawaban. Saya tuh udah lama di bidang ini ya. Wah, iya. Hampir kurang lebih Dagdikduk ya tapi. 2 bulan lah. Lah belum lama Mas. Ya, lama bagi saya itu lama. Karena permasalahan di rumah saya sama dengan Mas Pongki. Oh, bocor ya. Jadi yang saya lakukan adalah Mas Pongki harus lakukan. Kan itu udah berkali-kali kan bocor. Ya. Save nomor Mang Udin. Saya kagak ngerti kan. Bagus, Ya, itu ya. ngerti Oh, banget. iya. Saya berkali-kali, ini kok masih bocor? Datang Mang Udin, nggak bocor. Oh ya, Mang Udin ya. Mang Udin ya, Mang Udin. Nah, dari Gian apa? Solusi dak bocor mulu. Kan tadi udah kan, Ya. panggil Mang Udin. Ya. Ada yang nggak boleh dipanggil. Namanya Owi, karena bikin apapun pasti bocor. Aduh. Aku ramelu-melu. Bang aku boleh minta tolong nggak? Iseng aja ini mah. Ah. Kita challenge bikin jingle bantu mikir. Oh iya. Mas, itu ada argonya Mas bikin Mas Udin juga ada argonya ya, Mas Udin ya. Langsung siapin info Ini saja. temanya apa? Bantu mikir tuh tentang apa? Spiritnya apa? Spiritnya tuh membantu semua masalah lah, bantu memecahkan semua masalah. Bikin anak muda Nah, jadi ternyata menyelesaikan masalah itu dengan cara ngobrol. Nah, Kalau kamu punya masalah banyak, jangan lupa panggil kami aja. Kita bisa obrolin semua. Aku yakin masalahnya nggak selesai. Kalau kamu punya masalah banyak, jangan lupa undang kami aja. Aku yakin kita bisa bantu, tapi yakin masalah nggak akan selesai. keren tuh, keren. Langsung aja info saja. Bantu mikir. Bantu mikir. Bantu mikir. Terima kasih, Mas Pongki. Luar biasa. Thank you New York. Thank you. Sebelum selesai, Bilnya, Mas. Di bill Maaf, dulu ya maaf. Mas, maaf ya. Lah, kan gue tamu sih. Enggak, Mas, kan Mas. Iya. Memang Bilnya sih- berapa totalnya? Totalnya itu sebenarnya 7 juta Mas. Wah, mahal banget cuma kopi doang. Enggak, tapi 50.000 Mas Mas Pongki bayar saya. Sisanya saya yang bayar Mas Pongki. Kenapa? Kenapa? Karena lagu itu yang bikin saya nikah sama istri saya. Lagu Setia itu. Yang bener. Saya transfer lewat YouTube ya. Terima kasih Mas Pongki. Terima kasih. Sok.